Febrianto Ryan. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan HTML pada mata kuliah desain web. Oke teman-teman, singkat saja, di sini saya sudah menyiapkan satu codingan bagi pemula, yaitu di mana nanti kita sama-sama belajar kira-kira bagaimana atau mengapa bisa menjadi suatu desain bisa menjadi suatu web yang secara utuh. Oke, pada website yang kita lihat atau codingan yang kita lihat di sini, yaitu merupakan codingan ingin menceritakan bagaimana SMK Sadar Wisata Ruteng. Di sini kita bisa lihat bagaimana title yang dibuatkan saya, itu merupakan bagian judul atau topik yang ingin saya angkat dalam codingan tersebut. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa ada title yang merupakan topik utama dari codingan yang saya buat, yaitu saya isi dengan SMK Sadar Wisata Ruteng. Dan salah satu yang harus perlu kita ingatkan bahwa di setiap tab-tab pada codingan HTML tersebut harus ada penutupnya, yaitu dengan ditandai adanya garis miring sebagai penutup. Sebagai contohnya yaitu HTML akan ditutup dengan HTML yang terakhir. Oke, di sini ada sedikit keliru, mungkin bisa ditambah dengan garis miring. Oke teman-teman. Di sini ada 2 tag yang saya pakai, atau 3 tag yang saya pakai, yaitu head, body, sama HTML itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian head. Bagian head ini adalah bagian paling utama, yaitu yang menjelaskan SMK Sadar Wisata Ruteng. Yang kedua, pada bagian body, saya menjelaskan secara spesifik ataupun secara menyeluruh bagaimana itu sadar wisata, yaitu dengan ditandai dengan H1. Di sini kita bisa juga menambahkan H2 sebagai pelengkapnya, sebagai pelengkapnya. Tapi di sini kita bisa melihat perbedaannya, yaitu dari ukuran huruf antara H1 dan H2 memiliki perbedaan yang sangat mencolok, teman-teman. H1 di sini, H1 sampai H6 itu memiliki ukuran huruf yang berbeda. Saya sering memakai codingan dengan memakai H1 sama H2 karena hurufnya itu gampang dibaca dan dilihat. Oke. Dalam codingan ini juga saya melampirkan salah satu foto dari SMK Sadar Wisata Ruteng atau dokumentasinya. Di sini saya melampirkan fotonya, saya download di Google Chrome, terus saya preskan foto tersebut, lalu dibuatkan satu dokumen atau satu folder sama satu folder. Setelah itu disimpan dengan hasil codingan yang kita buat atau hasil HTML yang kita buat ini. Nah, di sini kalau teman-teman tanya mengapa di sini 50, height-nya 50, width-nya 50. Di sini artinya bahwa membuat skala besar foto tersebut agar bisa dilihat secara baik ataupun mudah dan jelas. Oke, mungkin teman-teman penasaran kira-kira foto yang dilampirkan pada codingan ini seperti apa. Oke, saya coba klik. Kalau misalnya fotonya sudah difolderkan, hasilnya akan seperti ini, teman-teman.
Ini. Jika kita membuat atau menyatukan atau membuat satu folder antara uh, file foto sama HTML yang kita buat tadi itu, tentunya fotonya dengan gampang hadir ataupun ada, dan jika tidak, tentu kita kesulitan untuk melihat kira-kira bagaimana foto tersebut. Oke, yang kedua, di sini coba kita belajar Tetherium yang di dalamnya ada dua kolom yang kemarin kami belajar bersama dosen mata kuliah kami desain web. Di sini saya sudah menyiapkan satu codingan, tetapi codingan tersebut sudah saya edit sedemikian rupa, dan nanti kita sama-sama belajar, dan saya ingin menjelaskan secara lebih detail lagi supaya teman-teman yang nonton ini bisa lebih mengerti. Oke, nama file yang saya buat tadi yaitu Febrianto HTML. Ini kira-kira segini bentuknya teman-teman. Oke, nanti saya jelas. Oke, dari awal di sini ada nama meta name, content, sama style, box sizing, border box. Oke, bagian awal nanti saya jelaskan dulu bagian ini ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman, meta merupakan nama ataupun sedikit atribut yang memperjelas kolom-kolom yang nanti kita buat itu. Sebagai contohnya itu namanya yaitu viewport. Oke, teman-teman. Kalau yang berkaitan dengan box sizing dan border box merupakan kira bentuk-bentuk kolom yang nanti kita buat. Oke, di sini saya ingin membuat dua kolom. Kolom bagian kirinya itu merupakan kolom kecil yang di situ nanti saya hadirkan foto, dan bagian kanannya nanti saya akan hadirkan sedikit uh, penjelasan berkaitan dengan foto tersebut, teman-teman. Kiranya tadi seperti yang di codingan Sadar Wisata, tapi di sini bedanya teman-teman, tidak ada pembentukan dalam kolom penjelasannya teman-teman. Di sini narasinya itu satu, foto sama teksnya itu satu. Kalau di sini hasilnya teman-teman, duluan teks baru fotonya. Tapi kalau yang di sini teman-teman kan sudah dibagi dalam ke kolom masing-masing. Jadi di bagian kiri, saya gunakan kolom tersebut untuk hadirkan foto saja. Kemudian bagian kanannya nanti saya memperjelaskan atau hadirkan teks berkaitan dengan foto tersebut. Oke. Untuk float left ini artinya bahwa besar besar kolom pada bagian kiri tersebut. Saya pilih 10 px dan height-nya 300 px. Oleh karena itu bagian kiri saya perkecilkan kolomnya yaitu 25%, dan bagian kanannya itu 75%, agar fotonya itu agar ada perbedaan antara kolom foto sama kolom penjelasan tersebut, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian yang ini, div class row sampai bagian penutupnya. Di sini mungkin teman-teman sedikit bingung. Di mana bagian kolom satunya? Di mana bagian kolom duanya? Kalau kita lihat secara kesat mata, bagian kolom satu dari HTML ini adalah sampai di sini, di penutup ini, teman-teman. Bagian kolom duanya yaitu dari sini sampai di penutup ini, teman-teman. Di bagian sini saya hadirkan foto sama seperti HTML yang awal ini. Saya hadirkan foto, teman-teman. Di sini
height sama width-nya sudah saya atur sedemikian rupa dengan ukuran 100-100 agar hasil fotonya itu bisa dilihat dan tidak melebihi kolom lift tersebut, teman-teman. Dan style yang saya gunakan di sini adalah background color warna putih, teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan background color yang warna beda, tentu diklik aja, nanti secara otomatis warnanya akan keluar, teman-teman. Pada bagian kedua ini, pada bagian kolom yang kedua juga saya cantumkan color warna abu-abu, yaitu ditandai dengan BB, triple B. Pada kolom ini berisi berisi nama, asal, tempat tinggal, dan pekerjaan saya, teman-teman. Oke, kalau teman-teman penasaran kira-kira bagaimana hasilnya, nanti kita lihat secara seksama ya, teman-teman. Oke, teman-teman, beginilah hasil kolom-kolom yang saya buat tadi. Tapi di sini sedikit ada kekurangan, yaitu lupa tulis duanya. Oke, teman-teman, kira-kira menurut teman-teman nanti saya ubah di bagian yang mana ya, teman-teman? Oke, nanti saya ubah di bagian ini, teman-teman. H1 karena H1 H2-nya ini menjelaskan kolom 2, nanti ditambah 2. Setelah itu di save. Terus kita coba lihat lagi di bagian hasil dokumennya di F5 kan, oke, sorry, ini ada. Jadi sekarang kolomnya ada tulisan 2, teman-teman. Oke, teman-teman, begitu saja hasil presentasi ataupun sedikit penjelasan saya berkaitan dengan codingan HTML ini. Jika teman-teman berkenan memberikan saran ataupun kritikan terhadap video saya, jangan lupa di komen ya videonya nanti. Terus bagi dosennya, mohon maaf ya Pak, untuk sementara saya tidak bisa menampilkan gambar karena laptop yang saya gunakan sedikit bermasalah, dan sedang saya usahakan kira-kira bagaimana selanjutnya nanti. Oke, terima kasih. Mulai kolek.